Penanganan Copit Anies paling terkenal bukan gegara prestasi, tapi sentimen negatif. Ditulis Manuel Mawengkang. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Ngakak banget, ada akun Twitter buzzer Baswedan membuat cuitan-cuitan yang mengatakan bahwa Anies paling favorit terkait penanganan Copit. Saya sempat masa bodoh alias cuek terhadap cuitan yang disebut oleh itu saja. Klan Baswedan ini sepertinya paling banyak memiliki buzzer yang putar balik fakta. Ternyata yang dimaksud favorit adalah bahwa Anies paling banyak dibicarakan, lebih banyak ketimbang Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Dibicarakan itu bisa dua hal, karena kinerja atau karena tragedi yang dibuat. Dalam hal ini ternyata yang dimaksud favorit adalah karena kebodohannya. Benar kata Om Google bahwa gubernur terbodoh adalah Anies Baswedan. Bukan saya yang ngomong lo ya, tapi saya mencari lewat mesin pencari Google yang selalu memunculkan nama Anies Baswedan saat search engine mencarikan saya nama terkait gubernur terbodoh. Memang dalam penanganan Copit ini nama Anies sering disebut-sebut, tapi karena kekacauan yang ditimbulkan. Kalau kita lihat dari hasil kajian social networking analisis tentang Anies Baswedan lewat drone emprit, persebaran sentimen negatif Anies itu sama gilanya dengan sentimen positif terkait Anies. Tapi uniknya, persebaran sentimen negatif Anies dicuitkan oleh banyak orang. Banyak sekali orang-orang dengan kata kunci negatif dan mencuitkan sekali, dua kali. Ada yang mungkin 5 kali paling banyak per akun. Akan tetapi sentimen positif itu terlihat lebih besar, tapi yang cuitkan ya itu saja, orang itu saja, dan berulang-ulang. Adapun akun lain adalah akun yang bodong seperti pembuat hoax, bintang Emon, masuk narkoba. Silakan lihat di sini. Apa saja kekacauan yang ditimbulkan sehingga dia mendapatkan sentimen negatif yang sangat masif dan tersebar di segala penjuru Jakarta. Pertama, Anies ini ngibulin Deddy Corbuzier terkait diajak pergi ke lab PSL 3 alias Bio Safety Level 3 yang ada di Jakarta. Ngebacot paling kencang sudah memanggil para ahli dari Amerika, Inggris, Cina, Italia, dan TGUPP-nya. Juga ngebuzzer Anies Baswedan lewat pencapaiannya. Tapi apa yang dikerjakan dalam janjinya kepada Deddy Corbuzier bahwa seminggu setelah ngebacot dia akan membawa Deddy ke lab BSL 3? Tidak ada apa-apa. Anies malah kasih makan monyet di Ragunan, lalu kuar-kuar binatang di Ragunan saat global pandemic COVID-19 ini. Relax lo, sambil masak bego maksudnya masa bodoh terhadap Deddy Corbuzier. Buset. Kedua, Anies ini mengumpulkan wartawan di Balai Kota Jakarta sambil kuar-kuar bahwa dia akan melakukan social distancing, tapi sambil mengumpulkan wartawan dan tidak ada sedikit pun social distancing. Anies kuar-kuar macam orang aneh. Ini ibarat menyuruh orang tidak menginjak rumput sambil menginjak rumput, atau ibarat meminta orang tidak boleh menginjak kotoran sambil menjilatnya. Kan aneh. Maka nggak heran kalau dia ini mendapatkan sentimen negatif yang banyak. Ketiga, Anies ini tidak bisa kerja. Dia berkuar-kuar tidak akan melonggarkan PSBB di Balai Kota. Yang ngebacot seperti orang nggak tahu lapangan, dan memang nggak tahu lapangan sih. Dia bilang kalau pelonggaran PSBB dan buka mal itu fiktif, mirip ucapan bacot Rocky Gerung. Akan tetapi apa yang terjadi? Pasar Tanah Abang masih saja penuh menjelang hari raya Lebaran. Anies membiarkan pasar tetap buka, keramaian muncul.
Dan 3 hari sampai 7 hari setelah itu, angka Covid di Jakarta nambah lagi. Apa yang terjadi? Ini karena hasil tes swab mengalami antrian selama 5 sampai 7 hari itu. Gila betul kan? Lalu setelah pasar Tanah Abang, beberapa pasar Pemda pun menjadi tempat penularan Covid. Anies dari yang dipilih karena sara saat ini mulai tidak disukai. Maka tidak heran kita melihat bahwa social network analisis yang dikerjakan oleh founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melihat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak dibicarakan di media sosial namun tidak difavoritkan. Berikut penjelasannya mengenai gambar yang saya tampilkan di atas tadi. Ini pendukungnya Anies gede banget. Sentimen negatif inilah yang kemudian membuat meskipun Anies populer, sentimen positifnya harusnya banyak, tetapi dia jadi turun favorabilitasnya, kata Ismail saat memaparkannya secara virtual Selasa 16 Juni 2020. Sedangkan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, bagaimana tanggapan Ismail? Jadi Ridwan Kamil ini sangat terkenal ketika dia nge-tweet sudah banyak sekali orang yang meretweet, jadi seolah tidak perlu lagi tim pendukung. Sedangkan Ganjar Pranowo sedikit sekali klaster merahnya, jadi ini seperti jalan tol bebas, tidak ada yang kontra. Semoga saja artikel ini mencerahkan masa depan Ganjar Pranowo jadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Begitulah cerah-cerah. Beberapa waktu lalu Anies pernah melakukan telekonferensi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT, Global Cities Against COVID-19 pada 2 Juni 2020. Entah kenapa muncul narasi Anies disebut-sebut mendapatkan penghargaan sebagai gubernur terbaik sedunia dalam penanganan pandemi COVID-19. Adalah salah satu akun Facebook yang menyebarkan screenshot video tersebut dan menuliskan, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mendapat penghargaan terbaik di seluruh dunia dalam penanganan COVID-19. Tapi akhirnya ketahuan kalau hal tersebut keliru. Dalam acara itu tidak ada sesi pemberian penghargaan gubernur terbaik dalam penanganan COVID-19. Dalam acara itu Anies hanya sebagai salah satu pembicara utama bersama Wali Kota London, Gubernur Maryland, dan Wali Kota Moskow. Anies menjadi pembicara dalam konferensi tingkat tinggi wali kota dan gubernur dunia dengan topik Cities Against COVID-19 Global Summit 2020. Dari penelusuran situs resmi KTT CAC, juga diketahui bahwa dalam acara mayoral meeting KTT CAC memang tidak terdapat sesi pemberian penghargaan gubernur terbaik dalam penanganan COVID-19. Melainkan hanya presentase mengenai penanganan COVID-19 oleh beberapa gubernur dan wali kota termasuk Anies. Ada pula sesi diskusi terbuka yang juga diikuti oleh gubernur dan wali kota dari wilayah-wilayah lainnya, serta inisiasi kerjasama antar wilayah yang dinamai Deklarasi Seoul. Beginilah pendukung kalau sudah berilusi akut dan hampir setengah gila, menjual kewarasannya demi menaikkan citra Anies sampai segitunya. Saking tak ada yang bisa dibanggakan dari seorang Anies, malah tebar hoax gila. Acaranya tentang sharing mengenai penanganan wabah COVID-19 di daerah masing-masing. Tapi bagi para pendukung kelas beratnya, Anies dijadikan sebagai gubernur paling the best. The best apanya? The best in decorating word, menghias kata-kata agar menjadi lebih indah didengar. Kalau ini sih dia bisa menjadi yang terbaik. Urus panji saja tidak beres, bagaimana dia bisa diharapkan mengatasi wabah COVID-19? Saat banjir terjadi, kebanyakan kompers dan menyalahkan pihak lain. Tapi dirinya sendiri tidak bekerja maksimal. Bahkan tindakan pencegahan seperti normalisasi sungai saja tidak dilanjutkan, padahal tinggal 50% lagi. Penanganan COVID-19 ala Anies juga sama saja. Makanya
jumlah kasus infeksi COVID-19 di DKI tertinggi se-Indonesia. Lihat saja kerumunan massa di stasiun MRT dan KRL beberapa waktu lalu. Lautan manusia saling berhimpit mirip ikan sarden dalam kaleng. Belum lagi soal bansos yang amburadul. Belum lagi soal Anies yang meminta pemerintah pusat menanggung bansos 1,1 juta warga.